sampai di desa Bojong Kidul. Untuk kemajuan pemerintahan kami khususnya BUMDes bisa mengadopsi dari Bojong. Kita sama bahwa yang diperlukan adalah usaha. Di sini sudah terkenal kita bantu sesuai dengan wewenang dan wakil yang ada di desa karena sampai saat ini kita pahami, kita ketahui bahwa penerima desa itu sebagian sudah diatur oleh regulasi BUMD wajib ketahanan pangan, wajib stunting, wajib, terus ada 3% untuk operasional di BUMDes. Jadi kalau uang untuk sekarang ini yang kita rasakan itu 50% uang dari penerima desa itu Pak ditentukan oleh pemerintah di atas kita. Dan nanti tahun 2025 kita belum tahu. Khawatir kita nanti makan siang kan untuk BUMD kita belum juga. Tapi ada apa-apa karena kita sebagai eksekutor anggaran mau nggak mau ya kita jalan saja. Bapak Ibu semuanya, saya akan menceritakan secara umum desa Bojong Kidul seperti apa, anggaran kita seperti apa, program kita seperti apa, sampai nanti BUMDes kita seperti apa. Jadi Bapak Ibu semua, saya akan hanya bercerita yang terjadi di Bojong Kidul. Pulau Bojong Kidul ini dengan saya tidak menjustifikasi, saya tidak akan merasa sok pintar, tapi saya akan menyampaikan apa yang terjadi di Bojong Kidul. Karena ya sampai saat ini kita terus dikejar oleh regulasi. September terakhir kemarin RKP kita sudah ditetapkan. Proses sekarang ini lagi proses penganggaran sampai Desember. Kita lihat proses penganggarannya di Bumroto atau kita prioritaskan di pembangunan yang akhirnya nanti pembangunan produktif. Kita yang paham, tapi coba akan kita sampaikan yang terjadi di Bojong Kidul karena Bojong Kidul ini Bapak Ibu semuanya kepala desa kita. Kepala desa saya ini baru 1 tahun baru Juni kemarin menjabat kepala desa. Karena Pak Wianto yang membuat fondasi ekonomi di Bojong Kidul, lahirnya BUMDes, lahirnya wisata itu hanya mau menjabat 2 periode. Beliau tidak mau melanjutkan di periode yang ketiga. Tapi sekarang sudah direkrut oleh Kementerian Pariwisata sudah menjadi tim ahlinya Kementerian Pariwisata. Bapak Ibu semuanya, semuanya ini luas wilayah kita Bapak Ibu semuanya. Ini adalah pertanian. Dan makanya tahun ini Bapak Ibu semuanya di desa itu ada minimal 50% ketahanan pangan hewani dan ketahanan makanan tadi. Hari ini kita lagi proses pembangunan greenhouse karena ketahanan pangan yang 20% kita alokasikan untuk kegiatan pertanian berbasis digital. Hari ini lagi proses pembangunan dan itu akan menjadi atraksi wisata edukasi yang tahun depan mungkin akan kita launching. Makanya di tempat kita itu ada hampir 1,4 miliar dana desa kita tahun 2024. 20% ketahanan pangan kita hampir 220 juta. Itu kita alokasikan untuk pertanian berbasis digital. Dan nanti kita pertaniannya hanya dilakukan oleh satu operator untuk membawai beberapa hektar yang ada di desa Bojong Kidul. Makanya ini adalah salah satu inovasi kita bagaimana kita memanfaatkan pembangunan yang dituangkan dalam program-program prioritas yang ada di desa. Makanya sekarang ini hari ini lagi proses perjalanan. Nanti ada pertanian Pak yang semuanya akan dikendalikan oleh teknologi. Jadi kita hanya sebagai operator semuanya penyemprotan, pemupukan semuanya akan dilakukan
dilakukan oleh digital. Nah ini yang harus kita manfaatkan, karena kalau kita hanya berpatokan, hanya petani, hanya melihat regulasi ketahanan pangan, khawatir kita hanya untuk berdus jedung kayak jalan karena ini ada hubungan jalan usaha tani. Makanya kita teman-teman semuanya, teman-teman perangkat desa, kita dipaksa harus pinter, kita harus dipaksa respon, karena regulasi ini setiap saat akan berubah, setiap saat akan dikejar. Makanya upah yang diterima desa ini Pak, kita manfaatkan untuk kegiatan yang akan menjadi magnet ekonomi bagi masyarakat. Tadi ada keterangan dari Bapak terkait masalah perencanaan, sedikit tersinggung ya Pak, yang ada kata-kata kalau pembangunannya dipukul rata berarti kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Bukan seperti itu Pak. Kita itu di desa itu sebenarnya banyak pertimbangan Pak. Sebelum perencanaan ke RKP itu kita itu musdus dulu Pak, ke dusun-dusun kan seperti itu gitu. Sebenarnya Pak, untuk keinginan pembangunan dari desa untuk BUMDes itu sudah tahun-tahun yang lalu Bapak Kepala Desa ini Pak. Kalau tidak ada peraturan pembagian persentase untuk penggunaan dana desa, kalau bisa 1 miliar itu untuk BUMDes seperti itu. Karena harapannya dari BUMDes sendiri itu kan yang pertama itu untuk memperkuat perekonomian di desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan itu seluruhnya itu gimana? Yang tadi dijelaskan bahwa kepala desa itu kita itu ada potensi laut gitu. Di situ Pak, SDM-nya itu agak sulit sekali Pak. Jangankan mau dibangun wisata, investor mau masuk aja di sana menolak masyarakatnya. Seakan-akan mindsetnya mereka itu dusunnya ini mau dikelola orang luar gitu. Kita sudah berkali-kali melakukan sosialisasi di sana, sudah melakukan berkali-kali pembinaan, sampai sekarang pun tidak ada titik temu di pagi. Terus Pak, ini Pak, sebenarnya bukan pertanyaan, saya penasaran Pak. Tadi kan dijelaskan kita itu harus pura-pura ikhlas kan tinggi. Untuk menjadikan SDM yang pura-pura ikhlas itu Pak, apa yang harus kita lakukan? Kan belum dijelaskan sebenarnya. Pura-pura ikhlas itu apa harus dipaksa atau ada peraturan yang mengatur bahwasanya perangkat desa itu ya sudah PAD ini khusus untuk masyarakat gitu. Jadi tidak ada pikiran PAD ini untuk kesejahteraan perangkat, khusus untuk masyarakat gitu. Terus Pak, kita itu di desa ada beberapa unit perdagangan, ada unit pengangkutan sampah, fotokopi, tolong. Nah, di sini Pak, permasalahannya itu di SDM-nya Pak. Kita itu mencari SDM yang mumpuni itu sulit Pak. Permasalahan cuma di SDM di sini Pak. Coba saya minta bagi-bagi pengalamannya, bagi-bagi yang ada di sini Pak. Untuk mengatasi SDM yang memang ini harus diapakan Pak. Tadi kan di situ dibina gitu. Dibina yang seperti apa? Karena sudah berkali-kali juga dibina Pak. Apa kalau tidak bisa dibinasakan bagi-bagi pengalaman terkait masalah SDM saja. 22% data di DKS. Harapan nanti kepala desa kita saat ini di waktu sebelum ada perpanjangan, sebelum ada perpanjangan 2 tahun, di 6 tahun itu targetnya hanya 10%. Sehingga apa yang dilakukan? Apa untuk mendongkrak ekonomi masyarakat arahnya ke sana? Karena biasanya kalau kita mengumpulkan masyarakat itu biasanya ekosektoral. RTCG mesti muncul RTCG, RT Nuro yang muncul RT Nuro, kasus A, kasus B biasanya akan beda. Nah ini ya monggo silakan. Tapi kalau kita menyampaikan PJMDes, tahun ini yang kita lakukan itu ini. Kecuali yang sifatnya wajib dan hujan. Di luar itu kita sesuaikan dengan visi misi desa. Nah itu. Makanya nanti kalau setiap tahun ada musdus membuka usulan baru, berarti biar PJMDes nanti kan terus.
Berarti kan hanya sosialisasi, pencermatan. Pencermatan nanti kalau tidak buka keranian akan liar. Karena karakter, kultur, budaya tadi saya sampaikan dari awal itu juga menentukan. Makanya kita hampir 3 tahun belakangan ini fokus di kegiatan di ujung kerajaan ini, Pak. Ya berat. Itu dirasanya orang itu sekarang dewi, saya sampai dewi, tapi kita buktikan itu semuanya untuk kepentingan masyarakat. Kita bagi rata. Sudah kita bagi rata. Sampai saat ini kita bagi rata, Mas. Karena potensinya sudah kita tahu. Terus tadi tentang makna ikhlas itu nggak dulu sejak itu. Cuma saya harus menjadi suri tauladan teman-teman. Contoh, saya sampai saat ini sudah masih menjadi petugas pungut sampah. Karena nggak dari uang, nggak dari kocok-kocok sulit Pak. Kocoknya. Tapi minimal saya lewat sekarang ini sampah sudah ada. Karena kadang udah dari perangkat desa, pencitraan di perangkat desa. Apa pungut sampah, kalau mencibir seperti itu. Kita lakukan itu mulai 2016. Gak ada bayaran tambahan. Setiap selesai itu ya bau kita yang bau bangke. Terus gak apa-apa. Karena mengedukasi masyarakat itu yang kita alami untuk tujuan kita kalau kita menjadi contoh. Nek sosialisasi pusatnya tadi banyak berulang. Terus tadi tentang ada ya sekali lagi memang SDM. Makanya keberlanjutan potensi desa, keberlanjutan pembangunan itu yang tergantung di SDM. SDM itu ya, kalau kita alami kalau bagi masyarakat, selagi itu diberi ruang kesempatan untuk membangun berkontribusi membangun desa, itu ada perbedaan daripada kita mengumpulkan di forum-forum tertentu. Contoh, ada satu dusun di tempat kita di Sumorejo, kita ada kafe budaya, foto, dijak yang banget, tapi di kota menjadi pelakunya, UMKM-nya masyarakat itu sendiri, terus nanti uangnya juga dikelola sendiri. Ternyata lebih ada kepercayaan. Tapi ya, ini kalau yang dibicara itu, karena di rumah jam ini ya, itu ekstra, itu energi lebih. Tapi yo kita semuanya kan pilihan orang-orang yang nggak bisa. Aku bisa ngomong tapi kok nggak di kode itu bisa. Sampai ya kode ini karena kita harus ngerat itu mesti adil harus, mesti pas. Iya. Ayo kok gitu sampai ya jadi kepala desa, itu setengahnya harus. Tapi dimulai keberhasilan dan kegagalan itu ada pemerintah desa. Kita jangan begini, kita tidak apa-apa kue-kue sih, yang mesti masyarakat itu sebetulnya mesti akhir. Awalnya satu, terakhir kita dapat dari pajak ini, ya kita dapat tersebut 140 juta, yaitu kerja bakti kita ya, ternyata dapat sekarang. Jadi jangan rokok ya. Karena sekarang ini ya masyarakat, apalagi tempat kita ya, budaya dari luar masuk, karakter dari luar masuk, si band-band yang tahu, sembilan saya juga bisa orang mulai sembilan. Padahal kerjanya itu ternyata bisa mempengaruhi. Ya seperti itu, plus minus ya. Tapi mestinya orang kakak asli yang betul-betul kita itu dari beberapa tahun. Nah kita ketua Kodarus itu kakak dipetik. Ketua Kodarus kita itu kakak tahu ini judi sebagai jabatan ketua Kodarus judi-judi dia kita bicara ternyata sebenarnya. Tapi kalau jadi itu sebenarnya ini berkontribusi kepada yang lain. Kita ada nilai pada ini kalau jadi itu, kalian tahu apa pakai?
seluruh unit kapasitas beserta pengawasan. Saya ingin menyampaikan dari kita semua. Jadi saya salut dengan Pak Anas, beliau berani karena ingin desanya ini bisa maju, beliau mau turun ke masyarakat. Bersama dengan Pak JS mau mindset pada saat saya sampaikan, saya minta jemaah di balik SDM mindset adalah kuncinya. Jadi saya tadi analisa yang saya garis bawah satu, jujur dan ikhlas. Tahu kebulangan masyarakat terus. Jadi nanti banyak evaluasi yang kita sampaikan di kita nanti. Jadi banyak sudah dibimbing saya ini. Jadi tapi yang di garis bawah ya saya tadi jujur dan ikhlas. Ini belum ada di pemikiran kita belum ada. Semuanya mindsetnya masih aku oleh biro. Tapi yang lain banyak masalah yang ingin Bapak bisa ke sini yang lebih maju dari kemarin banyak. Tapi satu kemampuan dan penunjang dari SDM tadi yang saya sampaikan rekan-rekan ini masih belum siap untuk belajar. Pak ini inginnya lebih dari yang lain. Insya Allah dan sampai Mas Anas 25 ini akan menuju pada kesalahan masyarakat. Karena kita kemarin digali ya harus bebenah diri. Karena sebelum saya ya pembangunan juga ada yang tunggal sudah ini. Saya sampaikan Mas Anas, kepercayaan masyarakat ini adalah maksudnya ketika pemimpinnya tidak bisa menunjukkan hal yang baik di masyarakat, yakin dan sehati-hatinya masyarakat akan berkurang ya. Di bidang terima kasih di uraiannya penjabarannya Mas Anas ini. Jadi saya juga mengandung setengah-setengah ini, setengah mengajak kita bahwa kita harus jujur dan ikhlas. Terima kasih. Mungkin karena itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di kafe sawah.
hari ini tujuan kita adalah meningkatkan kapasitas apa yang sampai mencari, dan kedua adalah healing, refreshing, ya senang-senang, ya bertamasya, jangan biar suara keliling kota, ya lihat pohon cemara kan gitu, ya bertangan. Itu tujuannya, tidak ada lain, menghilangkan pikiran yang pernah terjadi, pikiran. Kita malam hari ini, malam mingguan juga tadi bisa, kalau masuk hilang nggak bisa. Ya kadang hilang, kadang ingat, biasa proyek. Makanya ketika ada berita ini, kalau bisa diajak apapun program sambil healing senang, kalau bisa diajak. Kesempatan tidak ada, datangnya 3 kali, kita 2 kali ini, tapi 3 kali nanti mungkin tidak ada, karena banyak kegiatan-kegiatan yang harus difokuskan. Kalau nantinya juga harus kita benar-benar sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Di desa lain contoh, lain administrasi, lain pemimpinan. Jadi kalau yang di Ujung dilaksanakan di Bades jalannya di Ujung, beda. Desa Mojocoro, apalagi kabupaten dan kabupaten beda. Kebijakan pemerintah daerah itu, kalau lihat bagi hasilnya ya besar sih, karena peserta. Kalau di Lumajang ya, kalau udah lunas 70% tidak dikasihkan. Jadi itu contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan segalanya berada di Malang. Tidak bukan hanya untuk bersama, menyambung silaturahmi. Kenapa anggaran ini bukan anggaran yang sifatnya, kalau pikirannya Pak Hengki tidak masuk. Jadi beda, makanya beda desa sudah beda jangan. Tidak masuk kalau saya. Cuma dari segi tugasnya yang menambah pendapatan dari hasil. Kalau mau tidak apa-apa, sama-sama. Jika kita operkan ke pihak ketiga, dimasukkan bukdes semua, ya, tidak ada tunjangan tiap tahun yang 10 juta. Tidak apa-apa. Tapi kan tidak boleh sama kabupaten, karena tidak ada aturan di situ. Tidak ada aturan di situ. Yang mungkin di sini aturannya seperti itu. Dari semua aset yang ada di wilayah Malang Raya ini harus ditarik oleh kabupaten atau kota madya. Nih, jadi jangan nanti aku Bades nggak bisa, karena beda kebijakan antara Lumajang sama ini harus dimengerti dan dipahami. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, malam hari ini juga nanti ada sedikit pesan karena sekaligus kemarin keluarga besar kita ada yang pindah ke Tempe. Saya ucapkan terima kasih yang sudah membantu sampai saat ini. Kemarin saya kuliah juga dibantu, ya. Administrasi saya masih dibantu. Ini ucapan terima kasih saya, yang mana tanpa ucapan yang mendalam dari saya kan kok teman ya. Jadi saya malam hari ini dengan jajaran mungkin akan memberikan suatu bentuk ya keluarga lah, karena kita ada yang beda ya, kita bicarakan sekecil ini tapi nantinya akan berkesan bagi kita semua, karena ada kenaikan prestasi dari perencanaan bisa menjadi sekdes. Tapi kalau kembali lagi ke Bades kemarin ya hasil jadi tukang sabun susi. Jadi saya bangga ketika ada perangkat saya yang kita terus menjadi naik prestasinya. Kayak ini yang awalnya nggak tahu naik lagi sekarang naik. Yang makanya anak pakai sendok yang tebel itu sekarang udah bisa. Tadi katanya Mas Anas itu kan sering-sering ke hotel akan berubah. Coba kaget teman-teman ya.
disiplin, insya Allah sama akan terjadi. Itu kuncinya juga. Soalnya saya ketika dulu berangkat katanya jam 10, jam 11, jam 11, kadang juga 14. Ketika saya diberikan amanah di batas, mindset ini saya rubah. Jadi diri kita ya itu jam 8 sesuai dengan undang-undang, dengan peraturan jam 2 ya, jam 3 misalkan kita kan setengah 4 ya, bulan jam 4 ya, begini yang kadang mendori, tapi itu adalah yang harus kita lakukan. Ya begini, kayak soal kita saya terkencang itu menghargai, tapi ini ada aturan yang harus saya lakukan. Kalau enggak ya saya kan salah. Jadi sampai ya untuk saya lihat 1 minggu, 2 minggu supaya mau tanpa sih tidak ada, buat benar-benar 1 bulan ada. Tapi nggak tahu artinya takut. Tapi yang lama-lama senang. Dan tidak tanggung jawab dengan Tuhan. Pak saya izin. Jadi saya ada rasa kebanggaan bahwa saya punya rekan kerja yang punya kedisiplinan. Ketika sampai ke sana, ketika saya cari nanti kalau tidak kan lepas kontrol berarti saya tidak saya. Sekarang yang sudah saya, nama juga menyayangi saya juga menyayangi saya. Karena tadi ada hubungan silaturahmi dan ada hubungan antara kerjaan. Ini kuncinya. Ya. Hanya nanti saya sudah itu dari Bades dapat pemetaan, ya. Ikuti apa yang menjadi ilmu dari saya itu coba dirasakan. Ini mungkin mereka yang di tempe ini sudah dilakukan. Yang awalnya mungkin datangnya jam 4, jam 9, jam 10 berangkatnya, ini bisa dipulangkan, diberikan contoh, apalagi sekdes. Yang tinggi ini jarang masuk jam 8 naik di Bades. Bisa jamin tidak ada. Mungkin kalau ini ada di besok itu saya lihat figur orangnya, kalau tentara jelas tidak ngomong saya, kalau jiwa kalau sehari jelas sama. Tapi kalau yang dari sipil itu yang saya lihat figur orangnya ini kayak di sini. Besok itu karena masjid punya lapangan baru di kemudian yang terakhir sebenarnya dalam tinggi Bundes, mari kita saya punya pembekalan. Memang itu kuncinya. Jujur, ikhlas, benahi administrasi. Ketika ini fondasi sudah benar, tak paham pak. Kita modal aja perencanaan, sekdes, kasih, dengarkan, fokuskan kepada. Tapi kalau fondasi tidak kuat pak, terus yang jelas tidak akan bermanfaat, akan menjadi incaran, roda kolsus. Itu sudah Allah wujudnya tapi saya enak. Apalagi yang sukses saya yang ini kan juga banyak yang melaporkan. Sama makanya dari amani pak, ya cuma dengan modal kita buat ini ya andai. Banyak kuncinya untuk menyerap itu apa hasil dari ya kerja yang ikhlas. Kunci di situ. Pamsi mas, tapi berapa kurangnya yang sampah. Karena kalau dihitung dari kakak sudah dilaporkan ke Kemendes itu sudah dimasukkan oleh Pak Saiful. Padahal kita sudah lengkap. Ini itu nanti kalau tidak masuk kita akan rugi. Masyarakat saya rugi. Bumdes yang harus dapat penghasilan dari mungkin penyaluran ini, pengelolaan ini, makanya pulang dari sini Senin coba ditanya, ya, tarik, ya, ditanya, apa sudah masuk ke sistem? Kalau sudah ya, alhamdulillah. Kalau belum, emang karena yang jelas, mulai kemarin, jadi diingatkan lagi oleh Pak Anas, segera untuk dicek. Ketika nanti presiden terpilih, ini
ketika program itu berjalan dan dilewatkan BUMDes, kita ada laporan. Yang jelas nanti BUMDes karena itu juga akan yang jelas yang diperintahkan untuk penyaluran adalah lewat BUMDes, bukan dinas sosial, BUMDes, karena berkaitan dengan anggaran dan ada hasilnya. Itu mungkin seperti itu mungkin yang dari saya mau sampaikan. Malam ini silakan, nanti kalau ada yang mau jalan-jalan silakan, ada yang istirahat monggo, karena saya lihat sudah agak lelah karena tadi berapa hektar kita kelilingi. Tapi kalau yang mau bantu monggo, mau jalan-jalan tapi nikmati apa yang ada di villa ini. Mau dower sampai pagi ya monggo, jadi temannya kalau turun nggak seluruh buaran sandal harus turun maju buaran sandal. Jadi itu mungkin dari saya. Silakan apa yang menjadi keinginan sampean pada malam hari ini maupun di Malang. Habiskan uangnya sendiri. Itu aja, monggo bagi dilanjutkan nanti bahwa kita malam hari ini kita selipkan untuk bisa kenal. Kalau tidak kenal ya bisa. Apa yang menjadi mungkin kesan dan pesan kepada yang sudah dilakukan di tempel ya, nanti bisa. Itu aja, terima kasih dari saya. Belum saya tutup. Aku sebagai ibu hanya pesan ya, sing elek-elek nggak usah diterusno, buka lembaran baru, nggak usah pakai drama-drama. Ya, pesanku menetap ya, karena di negeri orang sana ya, sampai nggak punya saudara, nggak punya keluarga, baik-baik di sana ya, jaga diri di sana, melok wong sing pinter-pinter, nggak usah drama ya. Itu saja pesan dari saya, pesan seorang ibu kepada anak ya, harus jaga diri baik-baik di sana. Itu saja ya. Untuk kesan-kesannya mungkin Mbak Ika harus bisa berkata-kata ya. Kita tahan air mata, kita tahan air mata. Saya sudah menahan biar tidak menangis. Saya belok-belokkan. Jangan nangis. Jangan melupakan Bades. Bades selalu di depan. Bukan janda yang di depan, tapi Bades selalu di depan. Tuh Mbak Ika, saya perwakilan dari Kasur mengucapkan selamat tinggal Mbak Ika. Enggak, nanti selamat pindah tempat karena sudah naik pangkat. Karena mungkin untuk kasur-kasur kan biasanya kalau ada bangunan kan Mbak Ika kan motor. Pokoknya ada bangunan ya Mbak Ika tuh waduh Mbak Lampir tuh. Uang tok Mbak untuk bangun. Oke. Tadi ya kesan-kesan itu sih Mas Mbak Ika selalu diingat. Oke. Oke Pak, dosa sendiri. Waduh, emang ngabut teko tidak selamat. Jadi semoga Mbak Ika bahagia. Semoga tambah sukses, sehat selalu. Jangan lupakan Desa Bades, tetap menjadi sahabat untuk rekan-rekan di Desa Bades. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BUMDes juga
istri-istri dari berangkat juga BUMDes, semuanya saja yang hadir. Terkait Ika Nun Sewu Wingi Pak Inggih ya. Saya sama Ika ini terus terang sehati ya. Dari Nun Sewu, cara kerja, pola pikirnya, mindsetnya itu tadi, etos kerjanya, saya sangat salut sama Ika. Walaupun dia cewek, apapun yang diperintahkan Bapak Kepala Desa, ini langsung dikerjakan, tanpa tunggu waktu sudah, tanpa ngolor-ngolor waktu. Ini yang sangat saya salut, ya. Apapun itu risikonya, ya. Walaupun kadang sampai malam, ya. Jiwa yang kayak gini, memang ini dibutuhkan, Pak. Ya. Untuk teman-teman, ya, mungkin bisa mencontoh Ika, ya. Karena saya melihat Ika ini etos kerjanya, jiwa kerjanya, pengabdiannya, ya. Loyalitas sama Bapak Kepala Desa sangat tinggi, ya. Dan kita perlu mencontoh Ika ini, ya. Terus kami mewakili teman-teman sekretariatan, mungkin Ika pada Ika, ya, mohon maaf bila selama ini mungkin ada tutur kata, sikap yang mungkin pernah bersinggungan, ya. Tapi jiwanya juga sama dengan Pak Inggih, ya. Selesai itu sama, saya melihat sih sama jiwanya Pak Inggih dengan Ika ini selesai. Saya juga harapannya kayak gitu, ketika ada masalah memang harus tegas, selesaikan, selesai. Jadi jiwa ini saya merasa kehilangan Pak Inggih, mungkin Pak Inggih juga merasa kehilangan dengan etos kerjanya Ika yang kayak gitu. Kita semua merasa kehilangan, ya, merasa kehilangan. Dia pinter, cekatan, loyalitas tinggi, etos kerjanya juga tinggi. Tapi saya yakin, nanti mungkin muncul Ika-Ika baru di BUMDes. Jadi kita mungkin tidak perlu juga khawatir. Saya yakin Ika sekarang sudah ditempel sebagai sekdes, juga jenjangnya lebih tinggi. Kami ucapkan selamat pada saudara Ika. Semoga sukses karir, juga sukses keluarga, karena itu cita-citanya dari dulu. Saya memang melihat tantangan ini berat dari awal, sehingga dia main drama kayak gitu, salah sikapnya. Saya juga menyalahkan, salah sikap sampai kayak gini. Ada Pak Inggih, tapi ini sudah terjadi dan kita sudah memaklumi, proses sudah berjalan dengan begitu saja. Pak Inggih juga sudah menyadari, Ika sudah menyadari. Ya semoga saja di tempat yang baru ini karirnya sukses, keluarganya juga sukses, harapan kami. Jadi itu mungkin kesan-kesan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kan, bila selama ini teman-teman sekretariat dan juga saya selaku pribadi ada salah dan khilaf. Terus mohon maaf Pak Inggih, mungkin juga momentum kita ketemu. Kami ucapkan terima kasih, kami diajak studi banding berangkat untuk melihat desa lain yang mungkin lebih maju, ya, dari sisi PAD, ya. Kalau dari sisi pelayanan kayaknya ya wis masih di bawah kita, ya. Masih di bawah kita, ya. Ada tamu tadi ya wis ada lah, ya. Pasang ini dada. Saya melihat masih di bawah kita, ya. Dan mungkin Pak Inggih ini Pak Sahid, ya Nun Sewu, wis diobrak perangkat ini pasti sih, karena memang Pak Inggih kan menerapkan kedisiplinan, apalagi ada tamu luar kabupaten, ya. Jadi terima kasih Pak Inggih, mungkin itu nanti juga terkait PAD-nya mungkin itu bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Namun kami perlu juga memberikan masukan Pak Inggih, ngapunten kalau mungkin tujuan kami tidak menyinggung, karena selama ini saya juga dengan BUMDes, kami tetap berupaya membantu semaksimal mungkin, ya, terkait IPAL, terkait sampah. Ayo dikelola dengan bagus. Harapan kami kita bekerja untuk masyarakat, juga untuk desa, ini benar-benar bisa tercapai apa yang dicita-citakan oleh Bapak Kepala Desa lewat visi misi. Harapan kami itu Pak, seperti yang tercantum dalam visi misinya kan, peningkatan ekonomi masyarakat lewat UMKM dan BUMDes, ya. Jadi itu visi misi yang perlu kita implementasikan, kita sebagai bawahan. Saya untuk keluarga atau buat pribadi saya. Jadi insya Allah pemikiran saya BUMDes ini akan
akan menjadi badas yang lebih jauh daripada yang kemarin-kemarin. Amin, amin. Ini di cita saya sambil merokok saya berpikir itu yang jauh, tidak pendek. Nah tadi di Dampar ini kalau kita benar-benar bisa untuk manfaatkan potensi alam itu seharusnya luar biasa. Tapi kembali lagi SDM-nya masih kurang, mindset-nya harus kita rubah. Yang jelas saya dengan Pak Asobi ini pemikirannya sama, tapi kadang dimusuhi oleh orang-orang pinggiran. Tapi nanti kalau ini tanah sudah clear, saya akan bisa bertolak pinggang untuk jadi pahlawan. Ini harapan saya. Tapi saya kan masih belum bisa untuk menjelaskan tanah yang didapat Pak Asri. Insya Allah kalau ini sudah selesai, saya akan terapkan ilmu saya dan saya akan tantang orang Dampar. Ini harapan saya akan menjadi suatu PAD yang terbanyak khususnya wisata alam. Saya cari terbesar. Insya Allah tahun ini kalau diberikan kemudahan Pak Asri, kita dapat mobil dari Ordati. Bahkan nanti bulan 2 saya juga akan kasih lagi mobil lagi. Bahkan 2 nanti kalau ini lancar 2. Tahun ini biasa harus tahun bulan 1 bulan 2. Ini tambah 1 jadi 2 Mas. Ini. Aman beruntung punya pada saya. Kita semuanya akan mendapatkan sepeda. Semuanya kan kebahagiaan nanti. Kebahagiaan itu menjadi hadiah sampai nanti. Yang ketinggian itu benar dari dewi. Nanti Pak As pindah itu juga Pak As, iri. Yang ada spesial. Jadi itu adalah upaya-upaya kita untuk memberikan kesetaraan pada mereka. Banyak hasil. Tahun ini lunas, tidak tahun depan nanti berikutnya 3 lagi. Kerja yang baik. Kerja ini saya lihat lelean loh, aku akan sepeda beca ini banyak potensinya yang bisa kita bawa dan semuanya juga untuk masyarakat. Sepeda kan untuk masyarakat. Jika sama tak ke sana si bingung sepeda saya beda anyar sama dia gitu. Di harapan saya Bades ini nantinya nggak mundur Pak. Nanti saya berpikir ketika desanya sudah saya benahi dengan anggaran yang 3%, saya akan berpikir untuk aula di atas. Jadi sudah tak rubah semua nanti. Saya juga nggak akan berpikiran nanti kedua kalinya tidak. Yang penting saya upaya. Saya ingin upaya Bades ini menjadi desa yang benar-benar masalah dipilih enggak nanti urusan. Yang penting Bades ini dilihat dari mata-mata desa-desa yang lain, beda perangkatnya disiplin. Tapi saya memang ditanya visi-visinya Pak Igi sih apa? Biasanya jadi ini keburi. Di belakangnya pelayanannya kan visi-visi saya. Dan semua sudah saya salurkan semua. Tinggal UMKM ini saya masih punya keinginan cita-cita ini pasar rakyat yang ada di Gunungan. Dengan dulu ini akan saya ubah untuk pasar masyarakat UMKM semua. Dan BUMDes nanti yang lolos semuanya BUMDes serahkan BUMDes ya. BUMDes semuanya fondasi dari BUMDesnya harus benar-benar sama mas-mas. Kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan manajemen. ADRT penting, sering Pak Nas sudah sampaikan. Bahkan nggak usah 1 tahun sekali, tiap bulan di meja saya. Biar saya bisa mengoreksi kalau sudah fondasinya kuat, tak lontorkan Pak. Tak lontorkan uang untuk. Jadi saya sudah berbuat ke situ, tapi penunjangnya masih belum bisa untuk mengikuti aturan saya. Bahkan nggak 3 bulan lagi ternyata Pak Agus, tiap bulan dari Pak Sima, dari Pipal, dari sampah, dari fotokopi, ini ada keterbukaan
ini kurang, ini lebih ini. Sudah Mas. Bahkan nanti ketika ada RAT di bulan 4 atau bulan 3 kita buka. Mungkin ada sisa usaha yang bisa untuk dibagikan ke masyarakat, entah itu berupa sembako. Ini harapan saya. Tapi kan masih belum bisa. Kita belum mampu, belum berani. Contoh IPAL aja masih ada di Waterloo. Padahal sudah sampaikan, semuanya harus masuk BUMDes dan harus dari situ Pak, nanti kalau sama sudah sama fondasinya matang dan bisa sama lakukan dari BUMDes. Sampai loh UMR-nya mungkin nanti sama dengan perangkat desa, bahkan lebih bener Pak. Bener. Apalagi nanti ditunjang dengan jalan tambang yang sekarang lagi saya ini bisa banget sampai anak yang kelola sih. Kan nanti sampean juga akan tercukupi dari penghasilan. Ya mudah-mudahan nanti pemimpinnya juga seperti saya berikutnya. Ya. Nah, ada iso jelas. Jadi cari nanti pemimpin yang punya. Itu mungkin jawaban dari saya. Saya lebih senang ada perangkat saya yang sering memberikan masukan saya. Ojo kurweti, karena malu mana? Wis mikirin desa, sik dikurweti oleh perangkat. Contohnya ini mah nggak disiplin. Contohnya sih bulat, ini. Dari situ sampai harus nurut kalau Pak ini, aku senang. Lancar. Yes. Contohnya kalau kemarin ada masalah Mas, didampingi alhamdulillah saya selesai betul. Saya nangis sama begini di antara kita dikecek yang beda nangis ya Pak Kas minta tolong melihat dikecek tangan itu nyolong gedang dikecek terus ya Allah itu namanya bapak namanya perangkat ya harus ya apa caranya keluarga itu disuruh. Ya mungkin Mas anaknya 2 bahkan tinggal kalau kampung ya seperti itu lah. Ketika saya pas dampingi atau si A dampingi besok takut bensinin dan masih baik mikir ibu tak kayak bensin kan saya akan jadi kegiatan yang sifatnya ini sudah abot untuk dirutin meneng karo sikap sampean ya itu teman. Terima kasih yang dari hati saya dan Bu Inggi. Terima kasih yang sudah mendampingi saya 4 tahun. 4 tahun bisa sudah berubah. Saya Pak Nas memang benar ya. Jadi merasa keberat, merasa berat untuk ditinggalkan. Di transisi kemarin saya yang sering bertengkar dengan Bu Inggi untuk menyamakan persepsi. Ketika ditinggal ini jangan sampai nanti kelihatannya dari luar langsung turun karena kita sudah baik di mana. Saya deposit dengan mudah menjadi bagian dari. Jangan menangis, nanti idenya rusak. Datang akan pergi, lewat dan berlalu, ajakan tiada bertemu, akan berpisah, awal akan berakhir, Saya sudah kalah tapi bisa. Bisa memberikan yang terbaik dan semoga bisa menjadi kenangan. Sampai jumpa di lain hari untuk kita Jangan melupakan bertemu. Relakan dirimu pergi, meskipun tak siap untuk merindu.
Ku tak siap tanpa dirimu. Kenapa saya belum siap mulai hubungan? Makanya saya tidak pernah ngomong sama Mbak Ika. Anaknya anak saya sendiri. Selama setahun tiap hari saya bertengkar sama Bapak gara-gara Mbak Ika. Itulah ada rasa kemah, tapi saya tidak bisa Bu melakukan itu. Saya sudah berusaha tapi tidak bisa. Saya seperti anak saya sendiri Bu. Saya jatuh hatinya dengan baik dan baik Pak. Untuk kita, ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Mantap. Kita di Santera de la Ponte, Batu Malang. Mantap. Jelek.